khawarikul adat. Nabi Sulaiman minta tolong kepada siapa yang hadir, termasuk jin yang dipinta tolong. Masalah minta tolong kepada selain Allah tidak menjadikan musyrik, jangan salah mendefinisikan. Karena kita juga meminta tolong kepada sesama. Hatta minta tolong kepada jin sekalipun. Nah, yang menjadi musyrik bukan itu, tapi meyakini dalam hati bahwa ini sama dengan Allah, punya kemampuan yang sama dengan Allah. Faham tidak? Faham tidak? Fahami oleh kita. Dan definisi syirik, definisi kufur harus dibedakan. Kenapa? Ada yang tidak syirik tapi kufur, kan? Setiap syirik pasti kufur, tapi ada yang kufur tapi tidak syirik. Karena tidak semua orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah sama sekali. Karena syirik itu kepada Allah mengaku beriman, dengan tapi kepada selain Allah juga meyakini secara hakiki. Nah, ini musyrik namanya. Ada yang tidak musyrik seperti kafir-kafir asli. Mereka sama sekali tidak menyembah Allah, tidak kenal Allah. Mereka bukan musyrikin, tapi mereka kafirin. Setiap musyrikin musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Faham tidak? Dan banyak yang mengakibatkan kufur. Banyak yang mengakibatkan kufur. Amalan-amalan yang mengakibatkan kufur. Jangan disamakan syirik dengan kufur. Syirik-syirik, kufur-kufur. Masalah meminta ke selain Allah. Nanti Nabi Sulaiman bisa syirik karena minta tolong kepada jin. Sehingga jin ngacung. Ana atika bihi qabla ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya datangkan keraton Ratu Bilqis kepada engkau, wahai Sulaiman, sebelum engkau selesai dari mengadili, dari majelis pengadilanmu. Kata Nabi Sulaiman, ini terlalu lama. Ana uridu asra' min dzalik, saya ingin yang lebih cepat dari itu. Waduh, buset. Wah, angkat tangan. Semua kehebatan setan dan jin angkat tangan saat itu. Tapi Nabi Sulaiman ingin yang lebih apa? Yang lebih cepat. Lalu siapa yang bisa? Sahabatnya. Wali daripada wali Allah, sahabatnya orang soleh. Dan ulama mengatakan namanya, sebagian riwayat namanya Sayyidina Asaf bin Barkhaya. Majusin Asaf. Ya Nabi Allah, dan ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan keraton Balkis ke sini sebelum engkau membuka mata, memejamkan mata, sebelum membuka langsung seketika sudah ada di hadapan. Bisa-bisa Sayyidina Asad dituding musyrik lagi. Nabi Sulaimannya musyrik, Sayyidina Asadnya juga musyrik. Kenapa? Sayyidina Asad menjamin sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Nabi Sulaiman minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya secara adat. Sayyidina Asadnya juga menjamin bisa mendatangkan keraton Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dijamin. Nabi Sulaiman terdengar gak dalam Quran mengatakan dengan insya Allah? Jawab. Atau dengan biidznillah, dengan izin Allah? Ngomong begitu gak Sayyidina Asad? Tidak begitu. Apa perkataan Sayyidina Asad saat itu? Anak saya, atika bihi, saya yang akan mendatangkan keraton Ratu Bilqis ke hadapanmu, wahai Rasulullah. Saya, ya? Saya tidak mengatakan ana atika bihi biidznillah, ana atika bihi insyaallah. La, ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika, sebelum kau buka kelopak mata. Ayo mejem semua, baru buka secepatnya, gitu kan? Memejamkan kelopak mata, langsung membuka, sudah ada di hadapanmu. Allah, 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 Allah. Musyrik? Lah, padahal tolabu ma la yaqdiru alaihi illallah. Ya.
Karena sekarang ada pendapat, kalau meminta kepada Allah perkara yang semua manusia tidak akan mampu kecuali Allah, itu musyrik. Innalillah, itu kufur. Innalillah, kalau minta tolong kepada selain Allah itu kufur. Innalillah. Ini salah dalam mendefinisikan, ini menyesatkan akidah umat Islam. Soal minta tolong tidak apa-apa. Yang menjadi masalah keyakinan hati. Ini perlunya pendidikan hati, akidah dalam hati yang benar. Sudah dididik yang benar, Allah hakikat, selain Allah adalah sebab, sudah wis, monggo kamu minta tolong sama siapa? Dok, tolong dok, nggak musyrik. Ya wali Allah, kepada wali yang sudah wafat, ya wali Allah, itu kan? Kami minta tolong ya wali Allah, itu kan? Tidak musyrik. Ya Nabi Allah, kan? Adrikni, kan? Isfa' lana, tolonglah saya ya Rasulullah. Minta tolong dari sekarang kepada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tidak musyrik. Dan nanti pun pada hari kiamat rame-rame semua orang mengharapkan pertolongan Rasulullah. Datang kepada para rasul, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Rasulullah SAW. Ingat, dan ingat, pernahkah kalian menemukan hadis tersebut? Ini hadis sahih dan mutawatir tentang hadis syafaat. Lalu mereka datang kepada para rasul, minta tolong. Minta tolong untuk semua makhluk pada saat itu. Yang meminta tolongnya sudah ahli akhirat, yang dipinta tolongnya sudah ahli akhirat. Ya? Sekarang mendefinisikannya salah. Kalau minta tolong kepada yang hidup boleh katanya. Kalau meminta tolong kepada yang sudah mati syirik katanya. Innalillah. Kalau begitu kamu musyrik. Loh, kenapa saya musyrik? Ya iya, karena kamu mah berarti meyakini kalau yang masih hidup punya kekuasaan seperti Allah, bisa nolong gitu. Kalau yang sudah mati tidak bisa nolong gitu. Berarti kamu yang musyrik. Kalau kami mah bukan begitu, ahli sunnah wal jamaah mah selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, yang hidup, yang mati, di dunia, di akhirat, di alam manapun, nggak ada kecuali Allah sebagai hakikat. Adapun manfaat dan madarat yang ada pada diri makhluk semuanya oleh Allah, semuanya pemberian Allah, semuanya dikondisikan oleh Allah, dibuat oleh Allah, sehingga kami meyakini selain Allah hanyalah sebab. Dan kami meminta tolong kepada selain Allah hanyalah tawasul, hanyalah tasabbub. Dan kami tidak meyakini itu hakikat. Dan sama bagi kami ahli sunnah wal jamaah, kepada yang hidup, kepada yang mati, sama. Saya sering minta tolong kepada orang-orang kafir. Dan apakah ini menjadi musyrik? Lah. Dan sehingga banyak para ulama-ulama dulu yang punya muridnya jin, para wali muridnya jin, kan? Banyak. Termasuk leluhur Buya di sini, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Kalau musim panen padi, panen raya itu, karena santri sedang sibuk ngaji, kan? Akhirnya tiba-tiba malam-malam datang rombongan yang bawa padi. Ini macam-macam nih bentuknya orang nih. Macam-macam bentuknya langsung tuh. Jadi yang beresin padi yang lahan, hektaran itu, masya Allah, bangsa jin. Minta tolong kepada siapa? Kepada jin, disebut musyrik. Dulu Uyut Buya, ayahnya Mama Iyang Bojong, itu Mama Hasan Manafi. Mama Hasan Manafi kalau mau panen itu ratusan hektar sawahnya, dari Gajah itu sampai terus Ustadz Salimul Afif ke sana terus itu asalnya sawahnya sawah Uyut. Dulu itu kalau nyangkul gitu kan, nanam padi ya, itu harus bareng semuanya. Kalau tidak bareng nanti yang punya sawahnya dibelok apa itu? Dibelok itu dibawa ke sawah, digiring, lalu diikat kakinya dengan tambang, lalu seperti ke kerbau gitu kan, cepretan gitu di sawah itu kan, ditonton oleh semua. Karena ini tidak taat kepada pemerintah nih kan, istilahnya dibelok, istilah orang Sunda dulu. Nah, ceritanya Uyut dulu
karena beliau ahli kholwat, ahli wirid dan sebagainya, akhirnya kelupaan itu, tidak tergarap sawah itu. Yang lain sudah nyangkul, sudah beres ngangler, sudah beres meratakan, sudah nanam padi kan. Ini masih ngagamlung, masih belum diapa-apain, padahal sawahnya ratusan hektar. Bukan 1 hektar 2 hektar, ratusan hektar. Bayangkan, diperlukan ngerjainnya juga berbulan-bulan. Diperlukan ini ratusan orang yang nyangkulnya kan. Bagaimana? Akhirnya rame. Besok Mama Hasan Manafi mau diblok oleh pemerintah Belanda. Besok nih, beliau punya guru-gurunya yang Syafi'i Mahmud, datang ke gurunya. Nah, kadang gue kayak yang Syafi'i Mahmud, Masya Allah, tuh ya Syekhi, abdi pada diblok anjingnya. Saya mau diblok besok karena gini. Kata yang Syafi'i, lalu bawa kendi, ada air, doain. Kata yang Syafi'i, ini malam nih ceritanya, besok nih mau diblok. Kata yang Syafi'i, sudah ini kiprat saja airnya di sawah itu udah. Kiprat udah. Setelah itu yakin kepada guru. Guru ini ulama, guru ini wali, doanya mustajab, yakin, udah masuk lagi ke kholwat. Begitu besok rame-rame kan, itu pemerintah Belanda, palurahnya semuanya kumpul, orang desa masyarakat kumpul ke sawahnya mau memblok Uyut, rame-rame. Ternyata tercengang semua karena ratusan hektar sudah beres dipelakan, udah beres ditanemin padi, udah beres di wuluku, dulu di wuluku ya, digali itu dicangkul, udah beres, mangangler diratakan, udah beres dipelakan, udah beres semuanya. Jadi sama dengan yang lain. Allah. Setelah itu bagaimana? Setelah itu beliau diijazahi doa tersebut, sehingga setiap tahun beliau tidak turun lagi ke sawah. Jadi yang lain sudah selesai dulu, yang lain sudah nanam dulu, beliau mah di akhir saja, kan? Di akhir hanya narok cangkul satu. Uyut dulu begitu, narok cangkul aja satu di sawah, ditaruh, udah. Besoknya udah selesai. Dan Allah. Dan ini bukti loh. Dan ini kakek buya kok. Ini bukti kok. Dan semua orang di zamannya semua tahu kok. Ya. Dan banyak lagi karomah-karomah aulia. Di antaranya mereka menggunakan apa? Bantuan dari bangsa jin. Kadang mereka menggunakan apa? Kekuatan malaikat. Dan seperti Sayyidina Asof. Sayyidina Asof menggunakan kekuatan malaikat. Begitu ditanya oleh Nabi Sulaiman, Asof, apa yang kamu baca? Ini pasti pakai menyem-menyem nih. Pakai menyem-menyem nih, gitu kan? Sayyidina Asof ditanya oleh Nabi Sulaiman, Asof, apa yang kamu baca doanya? Kata Sayyidina Asof, gak berani ngumpetin kepada Nabi Sulaiman, seorang Rasul. Ya Nabi Allah, saya mau membacakan Ya Hayyu Ya Qayyum 3 kali. Ketika saya mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum 1 kali, Allah mengutus malaikat membawa itu apa? Mencongkel tanah. Kedua-duanya. Satu yang di keraton Ratu Balkis, satu yang di apa tanah di hadapan Nabi Sulaiman. Sesuai ukurannya. Begitu saya mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, kan? Yang kedua kali, kan? Yang 1 kali turun malaikat, yang kedua kali congkel, yang 3 kali dipindahin, langsung kelihatan. Oh Ya Hayyu Ya Qayyum, coba Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita mau mindahin utang, orang punya utang sama kita, itu kan? Kadang-kadang dia punya duit tuh, itu kan? Tapi susah terus kalau kita tagih, ya pindahin aja lah uangnya ke kita, itu kan? Ayo aku 1 juta kali nggak jadi-jadi. Datangkan duit, ya ayo aku nggak jadi-jadi. Kan? Apakah beda Ya Hayyu Ya Qayyumnya? Enggak, Ya Hayyu Ya Qayyumnya sama. Cuma beda orangnya. Bukan beda orangnya sebetulnya, hubungan orangnya yang beda kepada Tuhannya. Paham tidak? Jelas?
Jadi bukan masalah dalam mencintai, mengagungkan atau meminta tolong, tapi dalam meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat madarat secara hakikat. Ini yang menjadikan musyrik. Kalau hati sudah yakin hakikat adalah hakikat, selain Allah adalah sebab, wis aman. Aman, silahkan Anda mau bilang kepada ya wali Allah, ya Rasulullah, silakan aman. Barusan juga dalam barzanji fa'aghithni wa ajirni, minta tolong kepada Nabi. Abdukal miskinu yarju fadlakal jamal ghafirah, kan? Fi qad ahsantu dhanni ya bashir ya nadhir, itu kepada Rasul, itu kepada Rasul itu. Dan bukan kepada Allah itu. Itu waliullah yang menyusun barzanji, yang menyusun qasidah yang barusan itu. Allah. Faham? Ya, jadi bagi yang penasaran datang ke sini. Kalau ada yang menganggap salah perkataan saya, Kiai Muhyiddin nih, kan, siapa saja, ustadz, apalagi ustadz, ini ustadz kurang ajar nih, kalau dia kurang ajar nih, bener nih, menyesatkan umat nih. Ini tulis nih perkataan Buya nih, mewakili semua ulama ahli sunnah wal jamaah dari awal ila yaumil qiyamah. Datangkan ke sini, atau Buya datangkan ke dia, ya. Ayo kumpulin, diskusi secara terbuka. Ingat, ilmiah dengan ilmu, dengan Quran dan sunnah. Ini perkataan Buya, catat deh, ya, catat nih, ya, supaya semuanya mengetahui. Kalau ada ustaz mengatakan salah Kiai Muhyiddin ini, salah ini, musyrik ini dan sebagainya, datangkan. Kalau enggak mau datang, dibebak sia. Kaos nu di luar berkoar-koar, nyebut ini kiai musyrik, ini kiai kafir, ini ustadz, ini musyrik, ini ulama musyrik, ini ke ulama ke wali menyebut musyrik, muslimin disebut musyrik, gara-gara tawasul disebut musyrik. Hadirkan siapapun itu. Oh, ada syekh, dari mana sok syekh? Saya dah lain nabi, lain rasul. Kadir bawa bubuk ke dia. Kenapa? Qurannya itu juga kok, hadisnya itu juga. Sebelum mereka ngomong, Buya sudah tahu dasarnya. Karena Buya membaca buku-bukunya, mendengar kalimat-kalimatnya langsung, sudah jelas, tidak perlu tabayun lagi. Karena lihat loh Buya, gini nih pendapatnya. Pantesan banyak yang tertipu umat Islam. Makanya Buya sering ngomong kepada muslimin semuanya, jangan salah berguru. Jangan salah berguru, terutama dalam urusan tauhid. Karena sekarang banyak yang mengaku tauhid, tapi melenceng dari tauhid yang benar. Banyak yang mengaku sekarang sunni, sunnah, melenceng dari sunnah Rasul yang benar. Banyak yang mengaku salafi, tapi tidak sesuai dengan ulama salaf. Ingat, ngakunya salafi, ngakunya sunnah, sehingga banyak yang diajak hijrah. Aduh, ini hijrah keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa ini. Bahaya ini. Kalau kalian hijrah, harus hijrah itu. Tapi kalian hijrah harus dengan guru ulama yang betul-betul terpercaya. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan ngikut-ngikut karena keren. Karena apa? Keren. Wah, ini keren. Oh, ini hadis Quran dianggap ulama ahli sunnah jamaah tidak tahu hadis dan Quran. Enggak, ulama ahli sunnah jamaah mah tahu posisi kapan mengeluarkan hadis, kapan tidak. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak orang yang tukang ramet dikasih hadis, kasih Quran. Haram, ini hadisnya, ini Qurannya, itu doib, ini sahih dan sebagainya. Enggak, kalau ulama ahli sunnah wal jamaah enggak gitu didik umat, ya kan? Kalau Wahabi didik umat bukan begitu, Quran hadis, dan orang bodoh tercengang, menganggap wah ini berarti saya dari dulu itu tidak berdasarkan Quran hadis, berarti saya tersesat, berarti orang tua saya ngaco, berarti guru-guru saya ngaco, berarti semua yang sudah disebutkan wali-wali ulama-ulama ngaco KB. Seluruh pesantren di muka bumi ngajarin ngaco KB. Nah, ini yang bahaya.
Ini yang banyak karena salah mendefinisikan, bukan cuma orang yang ada di zamannya saja yang dituding ahli neraka, tapi seluruhnya di baik yang ada di masa itu maupun di masa yang akan datang maupun di masa yang sebelumnya, semua dianggap musyrik nantinya.